Oke, kali ini nerusin alur cerita dari manhwa Reincarnation of the Stronger Sword God Chapter 57 sampai 60. Nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Ouroboros dan Zero Wing berhasil menyelesaikan dungeon Dark Moon Graveyard. Si Feng menjadi orang pertama yang mengalahkan bos terakhir Patch Leo. Si Feng sekarang sudah di level 7. Karena sudah mengalahkan bos Patch Leo itu, pintu dungeon akan terbuka dan mereka bisa mengambil semua loot dan keluar dari dungeon. Yueru dan kuil Ouroboros yang melihat itu masih terdiam. Blacky dan Lonely Snow juga terdiam, mereka tidak percaya bisa menang. Setelah diam sesaat, Blacky berteriak senang. Mereka menang dan nama mereka akan tercatat di dalam sejarah. King Sue terjatuh lega. Yueru mendekatinya dan memanggil namanya. Yueru senang mereka berhasil menyelesaikan dungeon ini. King Sue berdiri dan di dalam hatinya memuji si Feng yang benar-benar mengerikan. Si Feng menoleh dan bertanya siapa yang akan membuka kotak harta itu. King Sue bilang karena si Feng yang mengalahkan Patch Leo, maka si Feng bisa membukanya. Kalau begitu, aku akan langsung membukanya, kata si Feng dengan kakinya membuka kotak harta itu. Saat itu banyak sekali loot yang keluar, entah itu item, scroll, senjata, dan yang lain. Mereka bermacam-macam tingkatannya. Blacky mengatakan semua item ini hanya bisa didapatkan di dungeon ini dan harganya tentu saja mahal. Contohnya Rune Sword ini yang punya peringkat Mysterious Iron. Dan juga ada Rune Shield yang sama di peringkat Mysterious Iron. Kedua item ini begitu kuat saat dalam masa awal game begini. King Sue bilang orang yang menginginkan item-item itu akan mengundinya dengan dadu. Siapapun yang mendapatkan angka paling tinggi, maka dia yang mendapatkannya. Ouroboros begitu senang melihat item-item yang berjaduhan. Ada yang mengatakan kalau itu semua dijual mungkin seharga 80 silver. Tapi ada juga player yang mengatakan mereka tidak akan menjualnya dan memakai item itu sendiri. King Sue bilang ke si Feng, kalau ada yang si Feng sukai, ambil saja yang kamu mau, karena si Feng pantas mendapatkannya. Si Feng berpikir sambil melihat seluruh item yang ada. King Sue bertanya apakah si Feng tidak begitu menyukai looting di sini. Si Feng bilang tidak begitu, aku hanya mau Blade of Ashes ini, kata si Feng sambil menunjuk pedang dengan cahaya merah. Tapi anehnya pedang itu terlihat patah dan jelek. Yueru bilang item yang punya pancaran merah seperti itu adalah equipment terkutuk. Tidak ada yang akan berani menyentuhnya dan menginginkannya walaupun itu di drop monster. Yueru bertanya kenapa si Feng tidak mengambil item yang lebih bagus. King Sue menyarankan kalau si Feng memang mau pedang Ashes itu, dia akan memberikan si Feng semua blueprint level tinggi, material, dan equipment. Saran itu digunakan King Sue untuk membujuk si Feng agar bisa masuk ke guild Ouroboros. Dan untuk itu dia harus membuat kesan baik terhadapnya. Si Feng sampai bertanya kenapa King Sue mendadak begitu baik padanya. King Sue bilang berharap si Feng mau meninggalkan Zero Wing dan masuk ke Ouroboros. Kalau si Feng mau masuk, status mereka bukan lagi partner. Si Feng membuka inventorinya dan mengatakan akan menerima sikap baik King Sue. King Sue senang dengan itu. Si Feng sudah mau masuk ke guildnya dan yakin adanya si Feng akan membuat guildnya lebih kuat. Tapi si Feng meneruskan perkataannya, kalau cuman itu saja aku akan menolak penawaranmu. Yueru kesal, tawaran itu sangat menguntungkan sekali dan kenapa si Feng menolaknya. Si Feng bilang alasannya sangat sederhana. Aku sudah punya teman sendiri dan aku tidak bisa meninggalkan mereka. King Sue tidak menyerah. Dia pun bertanya bagaimana kalau aku membiarkan semua temanmu itu untuk masuk ke guild Ouroboros juga. Blacky sampai kaget mendengar tawaran itu. Si Feng bilang kalau begitu tanya saja sendiri pada mereka. Blacky dengan serius mengatakan, sebenarnya akan sangat senang dia bisa masuk ke Ouroboros, salah satu guild terbaik di dunia. Tapi
Blacky adalah pengikut setia Si Feng, dan dia akan tetap pada pendiriannya dan tumbuh bersama dengan Zero Wing. Blacky dan Lonely Snow yakin suatu hari nanti Zero Wing akan menjadi kuil kelas atas, dan keduanya tidak ada niatan sedikit pun untuk bergabung ke Ouroboros. King Sui akhirnya menyerah. Dia tahu tidak akan ada gunanya lagi memaksa Si Feng. Jadi dia akan menantikan kerjasama dengannya lagi di lain waktu. Portal keluar dari dungeon sudah muncul, dan sudah waktunya mereka keluar. Urusan looting sudah selesai, dan gerbang sudah terbuka. Waktunya keluar dari sini. Pemberitahuan mengenai Zero Wing dan Ouroboros menyelesaikan dungeon Dark Moon Graveyard disiarkan di seluruh kota White River dan juga Red Leaf Town. Karena itu banyak sekali hadiah yang diterima mereka, seperti reputasi di kota, kotak harta, 50.000 XP, dan 10 pretik. Sementara itu di depan gerbang dungeon, terlihat kelompok Si Feng sudah mulai keluar, dan dia bingung banyak sekali player yang menunggu mereka keluar. Saat itu ada player dengan armor lengkap mendekati Si Feng dan memanggilnya bocah. Katanya kita bertemu lagi. Dia ini adalah Iron Sword yang pernah ada masalah sama Si Feng. Iron Sword mengatakan tidak menyangka Si Feng akan mampu menyelesaikan dungeon ini. Martial Union, guildnya tidak mendapatkan apapun selain semua sumber daya yang mereka keluarkan untuk menaklukkan dungeon itu, tapi hasilnya gagal. King Sui juga sudah keluar. Dia langsung mengatakan, sebagai guild spesialis dalam PvP, kau harusnya mencari penyebab kegagalanmu dan menyelesaikan dungeon itu sendiri. Iron Sword menyiapkan pedang besarnya. Karena kau sudah tahu kami adalah player spesialis dalam PvP. Dengan begitu kau juga pasti tahu cara kami memperoleh equipment. King Sui tahu Martial Union adalah guild serampangan, tapi mereka tetap merepotkan karena jumlah mereka yang banyak. Dengan sombong dan sok kuat, Iron Sword mengatakan, kau pasti menang banyak di dalam, beri aku setengah lootingnya. Itu lebih baik daripada dihabisi kelompok kami dan kehilangan semuanya. Sumpah, aku lupa nama ini orang siapa, dan gak ada niatan mencari namanya, karena gak penting juga. Dia yakin kelompok Si Feng pasti sudah lelah dan kenapa tidak mengeroyok mereka saja dan merampas semua equipment-nya. Iron Sword bilang mendapatkan equipment itu urusan kedua. Yang terpenting hari ini adalah kau, Si Feng, katanya sambil menunjuk Si Feng. Dengan berteriak, Iron Sword membuat pernyataan akan merebut semua milik Si Feng, termasuk sempaknya. Si Feng meminta King Sui membawa lainnya menuju ke hutan di belakang. Mereka terlalu banyak serta spesialis PvP, jadi jangan sampai dikerumuni mereka. Mendengar perkataan Si Feng membuat Iron Sword kesal. Kalian mau kabur, mana bisa kalian kabur? Saat itu Si Feng berjalan mendekat. Si Feng mendekati Iron Sword. Dia bertanya, kau ingin equipmentku? Sini, ambil saja kalau kau bisa. Tantang Si Feng tepat di wajah Iron Sword. Tentu saja itu membuat Iron Sword sangat marah. Dia mengangkat pedangnya. Karena mereka sekarang tidak berada di dalam kota, maka tidak akan ada penjaga kota yang membantu Si Feng. Iron Sword menyuruh semua rekannya untuk bersiap bertempur. Blacky menyiapkan mantranya, mau tempur, aku akan memakai kesempatan ini untuk mencoba kekuatan equipment baruku. Yueru bertanya apa-apaan Si Feng itu, apakah dia memilih untuk bertarung dengan guild spesialis PvP. King Sui bicara, siapapun yang hendak mengambil keuntungan dari guild Ouroboros harus membayar harganya. King Sui sudah mengeluarkan senjatanya juga. Iron Sword sudah maju dengan bilang tidak peduli dengan Ouroboros. Kalau King Sui membantu Si Feng, maka dia akan menghabisinya juga. Martial Union sudah maju menyerang kelompok Si Feng. Tebasan pertama Iron Sword sudah tiba. Si Feng dengan sangat mudah melompat untuk menghindarinya. Si Feng tidak hanya menghindar, dia dengan cepat menendang bagian samping tubuh Iron Sword. Mendapatkan serangan dari Si Feng membuat Iron Sword kaget.
Bagaimana bisa Si Feng begitu cepat? Si Feng menyuruh semua rekannya untuk pergi ke dalam hutan dan jangan kemana-mana. Blackie menuruti Si Feng. King Shui sendiri punya arah yang berbeda. Saat itu ada player penyihir yang menembakkan bola api mengarah ke Xiao Yuer. Lonely Snow dengan cepat sudah sampai di depannya dan memakai perisainya untuk melindunginya. Berkat itu Xiao Yuer selamat dari ledakan sihir. HP Lonely Snow berkurang. Dia bilang serangan mereka memang keras, sesuai dugaan player spesialis PvP. Dalam hatinya andai saja ada Kola yang player tank murni terbaik di Zero Wing. Penyihir yang tadi sangat kaget melihat magic defense Lonely Snow yang begitu tinggi, tidak mati terkena serangannya. Xiao Yuer juga mulai memberikan penyembuhan ke Lonely Snow. Saat itu Yueru sudah menyiapkan mantra sihir Massive Fire Blast. Sihir api berukuran besar sudah terbang mengarah ke barisan Martial Union. Hasilnya, ledakan super besar dan kuat menghancurkan banyak player. Iron Sword kaget dengan kekuatan sihir Yueru. Tapi sebagai pemimpin, dia sudah maju memberikan kata-kata semangat untuk rekannya dan mengalahkan lawannya. Dia memberi perintah untuk para assassin mengurangi jumlah lawan dan membunuh healernya dulu dari belakang. Yueru sudah menyiapkan mantra lainnya. Dia bilang beraninya memulai pertarungan dengan kuil Ouroboros. Matilah kalian semua. Blazing Dragon Roar. Nafas naga api sudah terbang. Banyak player Martial Union yang terbakar. Iron Sword terhenti. Banyak pemberitahuan muncul. Bahkan player dengan roll tank langsung mati dalam satu serangan sihir Yueru. Yueru menghela nafas dan mengejek semua orang bodoh yang tidak tahu tempatnya itu. Iron Sword penasaran berapa besar attack power Yueru. Dia menyuruh para assassin ke belakangnya dan segera membunuh Yueru. Iron Sword melanjutkan kegiatannya untuk mengalahkan Si Feng. Tapi saat itu dia melihat keberadaan Si Feng sudah menghilang. Orang ini bilang tampaknya Si Feng menghilang sedari tadi. Iron Sword menyuruhnya mencari Si Feng dan harus menemukannya. Yueru tidak berhenti, dia melemparkan sihirnya untuk menghabisi Martial Union. Tapi dia tidak sadar ada dua player assassin yang sudah di belakangnya. Keduanya senang akan membunuh Yueru yang terkenal. Yueru merasakan hawa membunuh itu dan menoleh ke belakang. Dia ingin menyerang penyusup itu dengan Flame Burst, tapi sihirnya tidak muncul karena kebetulan skill itu masih di dalam cooldown. Yueru mulai panik. Dua assassin itu sudah ingin membunuhnya, tapi saat itu ada satu serangan cepat yang melewati tubuh keduanya. Keduanya kaget dan bingung kenapa HP temannya sudah kosong. Si Feng datang dengan cepat dan langsung menghabisi dua orang itu sekali serangan saja. Yueru senang melihat Si Feng menyelamatkannya. Saat itu dengan cepat Si Feng berlari melewatinya. Yueru kali ini memuji Si Feng yang memang sangat kuat. Sementara itu di bagian Martial Union healer, mereka terus-terusan mengirim heal ke rekannya. Tapi dari paling belakang ada tebasan yang mengalahkan satu healer. Pemberitahuan rekannya mati membuat kaget dan menoleh melihat. Tapi ternyata dia yang berikutnya. Dikirim Si Feng lockout. Iron Sword menyadarinya. Dia melihat bagaimana Si Feng menghabisi para healernya. Iron Sword marah dan menggunakan kekuatan kerbau merah. Yang kita tahu kekuatan dan kuasanya begitu terkenal hebat. Iron Sword menggunakan Wild Bull Charge dan mulai maju menyerang Si Feng. Sampai di depan Si Feng, Iron Sword mengayunkan pedang besarnya. Pedangnya itu tampak mengenai tubuh Si Feng. Tapi yang dia tebas hanyalah klon Si Feng. Dan klon itu menghilang. Si Feng sendiri sudah berada di belakang Iron Sword. Iron Sword kaget dan kebingungan kenapa Si Feng sudah ada di belakangnya. Iron Sword kesal dengan trik-trik murahan Si Feng. Dia kembali menerjang maju. Dia menantang Si Feng untuk menghadapinya secara langsung. Dan itu dijawab sama Si Feng. Langsung dengan menahan serangannya. Iron Sword terdiam. Si Feng menahan serangannya. Si Feng bilang, seranganmu itu begitu lemah.
tidak ada rasa sama sekali. Si Feng langsung menendang tubuh besar Iron Sword terbang. Dengan cepat, si Feng sudah sampai di belakang tubuhnya dan memberikan banyak tebasan kuat ke Iron Sword. Iron Sword melihat HP barnya sudah kosong dan tidak percaya, lagi-lagi dia kalah sama si Feng. Iron Sword terjatuh sebelum tubuhnya menghilang. Dia mengatakan tidak akan melupakan ini. Player dari Martial Union terdiam melihat bos mereka dikalahkan. Mereka mulai bertanya satu sama lain apakah terus melanjutkan pertarungan atau kabur. Saat itu si babi ini bilang, bertarung kepalamu, bos sudah mati, apa kau ingin ikutan juga? Martial Union mundur, dan saat mereka pergi pun mereka terus mengatakan ini bukanlah akhirnya. Si Feng hanya menanggapi itu dengan senyuman. Sementara itu di atas tebing ada kelompok yang mengamati dan mengatakan sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuan. Itu adalah kelompok Assassin Alliance, skuad yang dipimpin oleh Stepping Heart. Dia tahu sejak awal Martial Union menantang si Feng. Itulah akhir dari Martial Union. Setelah pertarungan itu, si Feng berpamitan ke kelompok King Sui. Yueru bilang ke King Sui, mereka akan hebat kalau punya seorang pro seperti si Feng. King Sui bilang si Feng terlalu memukau. Cepat atau lambat, si Feng akan menjadi musuh Ouroboros. Dan King Sui berharap itu akan terjadi di jauh-jauh hari. Kabar soal Martial Union dimusnahkan sudah menyebar dengan cepat di Red Leaf Town. Ada video yang diunggah ke forum resmi. Video itu dengan cepat mendapat ratusan ribu like. Tidak hanya menyelesaikan dungeon Darkmoon Graveyard pertama kali, setelahnya mereka membunuh lebih dari 100 orang dari Martial Union. Dengan citra heroik baik King Sui sebagai Dewi, membuat banyak player di Gold Domain terpesona. Status dan pengaruh Ouroboros di area White River City melonjak, dan banyak player baru yang ingin bergabung. Video itu juga membuat banyak petinggi guild mengetahui keberadaan Yi Feng. Si Feng sendiri sedang berjalan di tengah kota dan bertemu dengan Cola dan Slot. Banyak player yang mengenali si Feng, tapi dia juga dikenal dengan pembunuh berdarah dingin. Dan mulai diidolakan banyak player wanita yang ingin bergabung dengan kelompoknya. Cola bertanya ke Lonely Snow, pasti dia senang bertarung bersama kakak Yi Feng. Itu memang benar. Tapi Lonely Snow hampir mati. Cola mewajarinya. Lonely Snow bukanlah tank murni. Cola bangga sudah belajar skill baru dan bilang serahkan garis depan padaku mulai sekarang. Si Feng memberikan item ke Cola dan Slot, item pedang dan sebuah staff. Si Feng bilang cepat perbaiki equipment kalian dan beli persediaan untuk persiapan menaikkan level. Si Feng akan pergi dulu mengurus sesuatu dan segera pamit ke mereka. Mereka senang dan menuruti perkataan si Feng. Sementara itu di tempat penempa, Lonely Snow dan Blackie datang ke sana menuruti kata si Feng untuk memperbaiki equipment. Tapi penempa Jack ini bilang harganya 1 silver 63 koper. Jelas itu sangat mahal. Bahkan Lonely Snow dikenakan biaya 4 silver. Jack menjelaskan kenapa harganya lebih mahal dari Blackie. Lonely Snow tidak punya pilihan lain dan menyerahkan bayarannya itu ke penempa Jack. Untung dia ikut menyelesaikan dungeon dan dapat 3 silver dari sana. Blackie ingat kalau dia mendapatkan reputasi di kota, jadi dia seharusnya mendapatkan diskon 10%. Tapi Jack mengatakan biaya yang dia sebutkan itu sudah dipotong 10%. Dan bilang kau sebaiknya bersyukur. Blackie akhirnya menyerahkan biaya perbaikan itu dengan wajah menangis. Sementara di distrik perdagangan, si Feng sedang mengecek inventorinya. Sistem memberitahu hasil penjualan Summering Chestplate Blueprint itu 2 gold 76 silver. Dengan ini uang si Feng sudah 73 gold. Itu sangat banyak dibandingkan Blackie yang sangat tidak rela mengeluarkan 1 silver. Si Feng juga ingat dengan Blade of Ashes. Penggunanya pernah dianggap sebagai God Slayer, dan si Feng belum pernah melihatnya sendiri di kehidupan sebelumnya.
Item ini baru bisa dia pelajari lebih lanjut saat mencapai kerajaan Star Moon, dan Lin Feng akan menyimpannya di inventory. Xi Feng juga mengecek item yang di drop Iron Sword. Xi Feng menggunakan penilaian ke item itu. Hasilnya ini adalah item dengan nama Crystal of Seven Sparkles. Special item yang bisa digunakan untuk teleport ke Blackwing City. Jumlah penggunaannya 5 kali, tapi sekarang tinggal 4 kali dan mungkin sudah pernah digunakan oleh Iron Sword dan akan di-drop saat player mati. Xi Feng akhirnya paham kenapa Martial Union dan Iron Sword begitu meningkat cepat saat di fase akhir game di kehidupannya dulu. Itu semua karena item ini. Crystal of Seven Sparkles adalah jalan masuk ke area legendaris yang dikenal Blackwing City. Harta ini ada di tangan Xi Feng setelahnya, dan sekarang Iron Sword pasti tidak bisa meningkat lagi. Karena hari ini Black Friday, yang merupakan hari besar di Blackwing City, Xi Feng memutuskan akan pergi ke sana. Sebelum pergi, dia memberitahu Blackie untuk beristirahat sejenak dan setelahnya mereka bisa pergi ke area level 8 Roaring Hill untuk meningkatkan level dengan cepat. Xi Feng ada urusan dan tidak bisa pergi dengannya. Blackie paham. Sementara itu di pinggiran Red Leaf Town di bar Drunken Heart, tempat para player yang di blacklist berkumpul. Di sana terlihat ada Iron Sword yang menemui player bernama Jue Tian. Dia bilang ingin membunuh player dan Jue Tian bisa mengatur harganya sendiri. Jue Tian duduk bersama dua perempuan. Si babi ini kesal dengan Jue Tian yang diam saja dan mulai marah-marah. Jue Tian dengan cepat langsung mengirimnya lockout. Jue Tian bilang akan meminta 10 gold sebagai bayaran untuk membunuh si tolol itu. Iron Sword bilang orang itu sangatlah kuat, jadi dia yakin orang itu akan menarik minat Jue Tian. Jue Tian pun tertarik dan bertanya siapa orang itu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.